Alhamdulillah, jadi kita tidak terasa waktunya berlalu. Kita sudah masuk kepada modul 2.3. Di sini kita akan bahas mengenai supervisi akademik. Jadi alhamdulillah, Pak Ipan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Isran Matahari, SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bone. Jadi pada hari ini insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Namun sebelum saya melaksanakan, terlebih dahulu kita akan melakukan suatu praobservasi bersama dengan Bapak Guru saya, yaitu Bapak Arispan selaku guru agama. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, siapa namanya dan seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Arispan, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Impres 675 Welulan. Ya baik Pak Arispan, jadi merupakan guru agama kami. Terima kasih sebelumnya sudah bisa membantu kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, yaitu kegiatan praktik nanti yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, jadi sebelumnya Pak Ivan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sebelum kita masuk, yaitu yang pertama adalah mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana atau seperti apa tujuan pembelajarannya nanti. Baik, terima kasih. Jadi adapun nanti materi kami ketika Bapak mensupervisi di kelas nanti adalah tentang praktik sholat. Baik, adapun kegiatan pembelajaran nantinya itu seperti biasanya, kegiatan awal yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan di sini kami siswa mempersiapkan, kemudian memberikan salam dan berdoa ketika di awal pelajaran. Kemudian nanti kemudian kegiatan intinya nanti atau kegiatan pembelajarannya ada 3 poin. Yang pertama, murid menyimak video pembelajaran terkait dengan tata cara salat. Kemudian tanya jawab nanti tentang isi video nanti ketika yang kami tampilkan. Kemudian mengikuti sesuai gerangan bacaan sholat yang telah diamati. Iya, jadi ada 3 ya pembelajaran kita. Yang pertama nanti akan ditampilkan sebuah video yang kemudian anak-anak mengamati dan melakukan tanya jawab. Kemudian nanti akan diidentifikasi oleh murid-murid. Iya, kelas berapa Pak Arispan? Kelas 5. Kelas 5. Ya baik, itulah tadi tujuan pembelajarannya yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa disampaikan juga area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa Pak Arispan? Baik, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu adalah bagaimana siswa ini mampu memahami dan mempraktikkan sholat itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa sholat ini adalah kewajiban. Jadi menjadi area pengembangan kepada siswa itu bagaimana dia bisa mampu untuk mengamalkan sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ini tentang sholat. Jadi tentu kita sebagai guru memberikan yang terbaik bagaimana siswa bisa memahami seperti apakah sholat wajib lima waktu dan bagaimana gerakan-gerakannya yang seperti itu. Nanti kita akan lihat. Kemudian terakhir Pak Arispan ya, terakhir mungkin bisa disampaikan juga strategi yang dipersiapkan oleh Pak Arispan seperti apa? Baik, untuk strategi yang kami persiapkan adalah yang pertama adalah bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Iya. Dan di mana di sini ada 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid itu sendiri untuk menerima materi yang akan dipelajari. Kemudian nanti bagaimana melihat kondisi atau minat murid terkait dengan mata pelajaran nanti yang akan kami sampaikan. Kemudian profil belajar murid itu sendiri. Kemudian strategi selanjutnya adalah mengenai strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti ada 3 hal. Yang pertama, konten, proses dan produk. Di mana konten di sini kami menyiapkan video terkait dengan pembelajaran sholat dan siswa mengamati.
Kemudian proses pembelajarannya menggunakan kegiatan yang berjenjang. Kemudian produk, tentu di sini nanti akan kami persiapkan berbagai media lainnya, terutama poster, pandu, dan narasi yang menjadi tujuan dan pembelajaran yang akan berlangsung nantinya itu. Iya. Melengkapi pembelajaran kami. Baik Pak Risma, jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang saya dengarkan tadi melalui strategi dan persiapan yang akan dilaksanakannya. Nanti yang pertama tadi adalah bagaimana kita mengelompokkan atau memberikan pemetaan terhadap siswa seperti apakah minat ya setiap masing-masing siswa ya. Jadi di sini mungkin ada semacam pertanyaan perdana ataukah pertanyaan awal yang disampaikan oleh siswa untuk bagaimana mengatakan bahwa kebutuhan siswa seperti ini ya. Kemudian nanti kan ada pembelajaran berdiferensiasi yang di sini kan ada 3 jenis ya. Yang pertama konten, proses dan produk. Ya, jadi bagaimana kita menyiapkan video, bagaimana kita menyiapkan poster dan sebagainya, buku dan sebagainya ya. Lebih menunjang pembelajaran nantinya. Menarik sekali ya apa yang disampaikan. Saya juga penasaran ya Pak Isman bagaimana nanti tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya kita bisa mencapai apa-apa yang kita sudah persiapkan dan apa-apa yang kita capai sebenarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, yaitu tentang praktik sholat ya. Terima kasih Pak Isman. Jadi untuk hari ini praobservasi sudah jelas seperti ini yang akan kita laksanakan. Selanjutnya marilah kita melakukan praktik langsung di kelas. Mudah-mudahan Bapak Isman ini bisa menjalankan dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa selanjutnya, marilah kita menghafal surah pendek Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada nabinya. Karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, saya bertanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam yang kedua?
Ya, Nur Asisa, coba sebutkan rukun Islam yang kedua. Mendirikan sholat. Ya, mendirikan Sholat. sholat. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam sholat fardu? Saya Pak. Ya, Kesia. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan masing-masing rakaatnya sholat fardu? Ya, Alicia, coba sebutkan. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, Ya, isya Isya. 4. Iya. Berikan aku teman-teman yang memberikan tadi. Nah, selanjutnya anak-anak semua, coba kita simak video berikut. Bersama-sama kita mengikuti nyanyian tentang yuk kita sholat. Baik, coba diperhatikan di atas. Semuanya mengikuti nyanyian di atas ya tentang sholat. Jadi ngomongin aja asal. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berduduk, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ayo teman, cepatlah bangun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ingat waktu kita bersahabat, sholat adalah pilihan agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah minta sungguh dua. الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده Bang. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Berdiri tegak lalu membaca ayat sholat atau menghadap kiblat. Kita 3. Membaca Al-Fatihah dan surah pendek. 4. Rukuk. 5. Perhatikan ya, apa yang turun nanti. Ada pertanyaan lain dari korban. Ya, kata-kata. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Apa bacaannya kalau mau rukuk? Menjelaskan bacaan rukuk, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Karena jelas. Baik, kami akan Mengamalkan. Satu, berniat. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, takbiratul ihram sambil letakkan tangan sejajar. Lalu letakkan tapak tangan kanan di atas punggung atau pergelangan tangan kiri. Nah, gini. Baik, sudah dipahami teman-teman? Atau ada yang ditanyakan? Atau ada yang bisa ditanyakan?
Saya ingin bertanya. Apa bacaan duduk di antara dua sujud? Ya. Bacaan yaitu ketiknya bagaimana? Sudah dipahami? Refleksi. Baik, jadi apa yang dipelajari hari ini? Tentang ya, tentang sholat atau praktik sholat. Belajar. Hah? Bagaimana perasaannya setelah selesai belajar? Menerima materinya. Kemudian kegiatan apa yang tadi paling disukai? Ya, bekerja kelompok. Apa alasannya? Karena bersama-sama. Oma bersama. Apa alasannya ada? Ada lagi? Kegiatan tadi yang paling disukai apa? Tidak? Akan Kisya. Iya. Baca. Penugasan. Peserta didik dapat menghasilkan kata-kata syarat dan Ya, untuk tadi ya. Ada lagi? Ya. Ya, terjadi. Apa yang akan kita pelajari? Ya, doa. Kan hari ini kita pelajari tentang sholat. Maka selanjutnya kita nanti akan pelajari zikir dan doa. Pelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra dan observasi di kelas. Selanjutnya pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi di sini kami didampingi oleh Ibu pengajar praktik, dalam hal ini Ibu Ani Fitria. Selamat pagi Puan Siang. Kemudian juga bersama dengan rekan kami selaku guru yang telah melaksanakan kegiatan supervisi kemarin, kegiatan observasi, yaitu Pak Arispan selaku guru pendidikan agama Islam. Selamat pagi Pak Arispan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin Pak, jadi hari ini saya minta waktunya Pak, bagaimana apabila tidak mengganggu? Tidak. Alhamdulillah, jadi saya minta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang masalah kegiatan kita kemarin ya. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan kemarin yaitu observasi dalam kelas. Tentunya sebelum kita laksanakan hal tersebut, jadi ada beberapa langkah awal yang harus kita persiapkan ya, termasuk kemarin peranya apa yang harus kita persiapkan ya. Jadi intinya perbincangan kita pada hari ini terkait masalah Alhamdulillah kemarin. iya, kegiatan observasi kemarin ya, jadi tinggal. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan kemarin Arispan, ya, kita kan sudah melakukan
memodifikasi perangkat pembelajaran sebaik mungkin, baik itu tujuannya, pengembangannya, seperti yang kita gunakan, strategi ya. Iya. Nah, kemudian kita melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana perasaannya Pak Risman setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut? Terima kasih Pak Isram. Alhamdulillah, perasaannya sangat senang, bahagia karena melalui kegiatan observasi dan supervisi kemarin, alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, dan tentunya dalamnya itu saya secara pribadi tentu sangat mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Iya. Ya, jadi apakah tidak ada tekanan-tekanan selama pelaksanaannya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, tidak ada tekanan dan merasa menikmati sekaligus tetap memperhatikan tujuan pembelajaran kemarin. Ya, Pak Risman, jadi alhamdulillah jadi kita senang dengan kegiatan tersebut. Kemudian tentu dalam pelaksanaannya meskipun pada dasarnya kita sudah membuat sebagus mungkin bagaimana perangkatnya, kemudian bagaimana kemarin prosesnya ya, ada kan perencanaan, ada proses dan kemudian ada hasil. Nah, kita akan mereview bagaimana hasilnya. Jadi dalam pelaksanaan kemarin Pak Risman, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan pada saat praktik? Ya, terima kasih Bapak Isran. Terkait dengan pelaksanaan kemarin, tentu dalam hal ini masih ada kekurangan-kekurangan dan tentu masih ada hal-hal yang belum dicapai atau hal-hal yang belum diharapkan semestinya. Iya, mungkin bisa disampaikan Pak Risman seperti apa ya, atau mungkin ada tahapan-tahapan yang terlewatkan pada saat kita melaksanakan observasi kemarin. Kita kan sudah merancang dari bagaimana penutupnya, pembuka, kemudian bagaimana inti dan penutupnya. Apakah sudah terwakili semua atau bagaimana tercover semua pada saat kita melaksanakan kemarin dalam Pak? Iya, terima kasih Pak. Ya. Di sini yang menjadi kekurangan-kekurangan adalah saya mengembalikan kepada pribadi, masih ada hal-hal yang saya kurang dari proses pembelajaran kemarin di dalam kelas. Di mana dalam hal ini adalah ada dua hal yang terlewatkan yang saya tidak lakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang mana itu Pak? Yang pertama adalah saya lupa terlewatkan menanyakan keadaan siswa, kesiapan belajar siswa. Iya, itu Pak Isra. Kemudian yang kegiatan penutupnya ini saya tidak memberikan pesan moral terkait dengan pembelajaran kemarin, pembelajaran mengenai masalah praktik sholat. Iya. Ya, saya tidak memberikan penekanan moral di situ ketika saya menutup pembelajaran. Ya, sekira apa yang saya supervisi kemarin Pak Risman, cerita saya ini yang merupakan kesamaan bagi Bapak terkait masalah tidak menyampaikan pesan moral lebih awal, kemudian bagaimana menyampaikan pesan moral di akhir penutup ya, menanyakan kesiapan belajar siswa. Selanjutnya kita melihat bagaimana pelaksanaannya pada saat supervisi kemarin. Ya, kira-kira Pak Risman di bagian mananya yang kemudian menjadi kendala, yang kemudian tidak nampak yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai pada saat itu. Yang mana kira-kira yang belum maksimal? Iya, terima kasih kepada Pak Isran. Saya melihat dan merasakan apa-apa kemarin yang tidak diharapkan adalah ketika saya memberikan tugas kelompok kepada siswa. Tentunya di sini tugas kelompok yang saya harapkan adalah keaktifan siswa. Namun di dalamnya itu ketika hal itu berjalan dan ketika siswa sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, hasil daripada tugas itu saya mengharapkan masing-masing siswa untuk mempresentasikan hasil materinya yang saya berikan. Namun ternyata di sini bisa dikata 4 kelompok yang saya bagi itu kurang keaktifan, artinya kurang percaya diri dan merasa belum mengetahui apa-apa yang harus dilakukan. Intinya keaktifan siswa di situ kurang, semangat dan percaya diri siswa ini yang merupakan kurang. permasalahan bagi kita ya, bagaimana kemudian kita melihat keaktifan siswa yang
dalam proses pembelajaran itu ya tidak nampak ya, Tidak nampak. artinya tidak ada. Tidak nampak. Ya, baik, jadi tentu selain ketidakadanya kepuasan bagi kita pada saat proses pembelajarannya, ada juga yang menarik ya, yang kemudian menjadi suatu target yang kita capai pada saat itu, artinya adalah bahwa ini yang sudah baik menurut Bapak. Kira-kira yang bagaimananya Pak yang sudah baik sesuai yang kita harapkan pada saat proses kemarin Pak? Ya, terima kasih Pak Isran. Ya. Hal yang sudah menjadi baik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin adalah sudah berjalan dengan apa yang diharapkan. Ya. Artinya saya sudah menyampaikan dan memberikan materi kepada siswa sesuai dengan target. Kemudian adalah penerapan metode pembelajarannya itu Iya. melalui audio visual dan audio media-media lainnya, terutama poster-poster, dan itu sangat direspon oleh siswa. Baik sekali. Namun dalam hal ini perlu juga menjadi penekanan kepada kami untuk setiap media-media yang kami berikan itu diselipkan dengan pembahasan untuk kami terapkan kepada siswa. Baik, Pak. Terkait masalah yang tadi, bagaimana kita menemukan permasalahan dalam kelas yang artinya ada kegiatan yang kemudian tidak memuaskan ya. Yang pertama tadi yang kita sampaikan adalah bagaimana keaktifan siswa, umpan balik siswa ya kurang. Iya. Nah, kira-kira pastilah kita tahu bahwa dampak daripada ketidakpercayaan siswa itu seperti apa yang kemudian menyebabkan pada saat kita melaksanakan kegiatan kerja kelompok dampaknya sehingga siswa ini kurang aktif. Kira-kira alasannya. Ya, terima kasih kepada Pak Isran. Penyebabnya ya. Mungkin yang menjadi penyebab adalah kurangnya pelatihan sekaligus bimbingan terhadap mental siswa itu untuk berbicara, baik itu terhadap gurunya, terhadap sesama temannya. Intinya kekurangan itu disebabkan karena kurangnya bimbingan dan pelatihan kepada siswa untuk lebih semangat dan percaya diri. Benar sekali. Jadi Bapak melihat bahwa aktivitas siswa pada saat melaksanakan kegiatan diskusi ya untuk menyampaikan sebuah hasil dari kelompoknya mungkin disebabkan oleh karena kurangnya pelatihan sehingga tidak ada siswa itu Pak. Nah, kira-kira langkah kedepannya Pak Arisma yang harus kita tempuh supaya penyebab daripada ketidakpercayaan dari siswa ini kurang aktifnya untuk menyampaikan pendapat, untuk bertanya dan sebagainya, langkah-langkah apa yang Bapak harus tempuh untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang terjadi dalam kasus tersebut. Terima kasih Pak. Mungkin hal-hal langkah-langkah yang kami akan tempuh untuk kedepannya adalah dalam hal ini tentu kami akan meminta dan berkoordinasi kepada teman guru sejawat, sekaligus selalu meminta motivasi dan masukan kepada teman sejawat juga, terusnya kepada Pak Isran selaku guru penggerak kepada kami untuk lebih menelaah, meneliti apa-apa yang menjadi kekurangan siswa tersebut yang kurang semangat dan percaya diri. Namun langkah atau tahapan yang kami akan ambil adalah dalam hal ini apakah itu pembelajaran secara langsung ataupun secara tidak langsung. Iya, contohnya mungkin bisa disampaikan Pak. Misalkan Pak, dalam pelaksanaan upacara. Iya. Ya, dalam pelaksanaan upacara ini siswa digilir, tidak hanya terkhusus pada kelas 6 selaku pelaksana upacara, digilir setiap kelas, kelas 4 sampai kelas 6. Ini juga menjadi langkah awal bagi kami agar supaya mental siswa itu terbangun, persemangat percaya diri siswa itu ada dengan diberikan tugas dan tanggung jawab kepada siswa itu. Kemudian dalam pembelajarannya Pak, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, dalam setiap pembelajaran yang keterkaitannya dengan masalah Nabi atau riwayat Nabi, ada di situ cerita-cerita di mana siswa di sini diminta untuk menceritakan kisah itu, membacakan kisah itu di depan teman-temannya.
Inilah juga yang menjadi langkah awal untuk melatih mental dan semangat percaya diri siswa itu. Jadi ketika itu siswa itu tampil membacakan kepada temannya kisah Nabi itu, saya meminta siswa itu menyimpulkan apa tadi hasil bacaan yang dia baca. Kemudian saya meminta juga respon dari teman-teman yang mendengarkan itu, apa yang ditangkap dari bacaan yang dibaca oleh temannya untuk menyandingkan lah. Luar biasa ya langkah yang dilakukan oleh partisipan. Yang pertama tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, termasuk saya pribadi selaku penggerak ya. Ya artinya saling berbagi lah terkait masalah bagaimana pengembangan kepercayaan diri murid ya. Kemudian juga tadi saya sempat dengar bahwa langkah kedua itu bagaimana kemudian kita membiasakan kepada siswa kita saat pelaksanaan upacara ya. Ini merupakan sebenarnya pelatihan yang kemudian kebiasaan yang kemudian bisa menjadi luar biasa. Iya, karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang harus kita terapkan di sekolah sehingga bagaimana anak-anak terampil bertanggung jawab lah dalam pelaksanaan upacara tersebut ya. Kemudian yang ketiga, pada saat kita bagikan buku-buku bacaan, kemudian bagaimana anak-anak sudah memahami dalam buku tersebut, kemudian menyampaikan ke teman-temannya, kemudian teman-temannya menyampaikan atau menanggapi lah apa yang kemudian disampaikan oleh teman si anak tersebut. Luar biasa sekali Pak Ispan. Tentu ini merupakan cara, kemudian merupakan metode untuk bagaimana kita terapkan nantinya, tentunya untuk memperbaiki mental ya, memperbaiki kesabaran belajar murid, memperbaiki kemudian keaktifan bicara murid dan pagi. Itu bagaimana supaya anak-anak ini lancar dalam berdiskusi, lancar kemudian menanggapi umpan balik dan sebagainya Pak Ispan. Nah, jadi kira-kira seberapa peluang lah yang Bapak rencanakan tadi di antara ketiga tahapan yang akan Bapak laksanakan ini, berapa peluang untuk kemudian berhasil, bahwa kalau kita terapkan kali ini kira-kira akan berhasil ke depannya? Seberapa besar peluangnya untuk memperbaiki keterampilan siswa dalam hal ini, bertanya jawab, umpan balik dan sebagainya? Ya, benar sekali kepada Pak Isran. Terkait dengan masalah peluang dalam langkah-langkah ini, kami merasa yakin dan itu bisa akan terrealisasi. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada satu siswa di kelas 4 yang sebelumnya itu kelakuannya bisa dikata tidak sesuai dengan yang diharapkan di dalam peraturan dalam kelas. Ketika dia diberikan amanah selaku pelaksana upacara, tahap demi tahap dia sudah bisa bertanggung jawab, dan awalnya dia tidak mampu, dan setelah lama-lama kelamaan dia mampu melaksanakan menjadi pelaksana upacara. Dan saya melihat terkait dengan sikapnya ini ada juga perubahan. Mungkin karena dia merasa ada sudah tanggung jawab yang diberikan, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruknya itu sedikit demi sedikit dia mampu rubah, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jadi langkah-langkah ini saya meyakini itu akan bisa membuat siswa ini untuk lebih aktif, semangat dalam belajar, dan percaya diri dalam kelas. Terima kasih. Luar biasa Pak Arispan ya. Jadi mendengar daripada yang disampaikan oleh Pak Arispan terkait masalah langkah yang akan kita tempuh selanjutnya, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ya menyambut betul apa yang kita terapkan nantinya ada perubahan terhadap diri kita, terhadap siswa kita, bagaimana mengembangkan keterampilan berbicaranya pada saat diskusi di dalam kelas. Karena ini merupakan tantangan bagi kita semua selaku guru kelas ya, bagaimana kita ingin melihat perkembangan, bagaimana kita ingin melihat keaktifan siswa antar siswa ya. Seperti itu. Jadi ya kira-kira kapan Pak Ispan ingin melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan tadi? Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan pelaksanaannya, bisa dikata ini sudah berjalan Pak ya, berjalan. Karena di dalam kelas ini juga kami juga sudah menerapkannya, terutama dalam pelaksanaan upacara setiap hari Senin itu juga sudah. Dan tentunya yang menjadi peluang lagi ke depannya adalah bagaimana koordinasi, kami berkoordinasi dengan teman guru sejawat, kepala sekolah, sekaligus kepada Bapak Isran selaku guru penggerak untuk meminta masukan dan arah-arahan
untuk lebih ke depannya siswa mengembangkan mengembangkan kepribadiannya untuk lebih baik. Kan? Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, ya, apa yang kita programkan ini terus berjalan dengan baik sehingga tampaknya terhadap siswa kita ini ada perkembangan, ya, tentunya seperti itu. Ya, jadi mungkin kedua dari terakhir Pak Rispan, bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan kegiatan coaching ini? Apa yang didapatkan Pak Rispan? Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus terang saja sebelumnya itu gugup Ya. dan merasa kaku. Namun setelah berjalan coaching ini merasa tanpa ada penekanan dan beban, Iya. merasa Santai, ya, iya. menikmati, karena ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya memperoleh di sini suatu pengetahuan dan motivasi yang sangat luar biasa. Ya, baik Pak Rispan. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan coaching ini tentu perasaannya bahagia, ya, kemudian senang, kemudian kenapa? Karena mendapatkan beberapa pelajaran, ya. Iya. Baik itu masalah praktik, kemudian bagaimana kita menemukan permasalahan di dalam kelas pada saat kita mengajar, dan kemudian bagaimana kita mencari solusinya, ya. Iya. Untuk kemudian kita memperbaiki ke depan. Iya. Saya pikir itu Pak Rispan. Ya, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami, luar biasa sekali, ya. Nah, ada beberapa juga pembelajaran penting bagi saya pribadi, bagaimana Bapak Rispan ingin memperbaiki selanjutnya, bagaimana kedepannya yang bagus akan tetap dipertahankan, kemudian masih mendapatkan kendala, insya Allah akan diperbaiki, dan solusinya saya rasa sudah didapatkan, ya. Iya. Seperti ini, tinggal bagaimana kita menerapkan secara berkelanjutan. Dan saya pikir itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Putri yang sudah mendampingi kami sampai di akhir waktu. Terima kasih juga Pak Rispan sudah berbincang-bincang selama beberapa menit. Yang mudahan kita bisa kembali berkoordinasi ke depannya, bagaimana kita berbincang-bincang, berkolaborasi, bekerja sama, tentunya memikirkan bersama-sama bagaimana program kita di dalam kelas, bagaimana aktivitas kita selaku guru, ya, untuk bagaimana meningkatkan keaktifan siswa kita, tentunya pengetahuannya, wawasan dan sebagainya. Ya, iya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kegiatan ini terkait masalah pasca observasinya kita mendapatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian